Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arini Ilma Sakina dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 064. Pada SL kini saya masuk ke dalam kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mat far'i, mulai dari pengertiannya, pembagiannya, beserta contohnya. Yuk disimak penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari mat far'i. Mat far'i sendiri merupakan kebalikan dari mat asli. Mat far'i dari segi bahasa yaitu mat cabang. Untuk dari segi istilah, dalam ilmu tajwid disebut dengan mat yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Nah, berdasarkan dari pengertian dari mat far'i yang dijelaskan tadi, mat far'i itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu bertemu dengan hamzah dan bertemu dengan sukun. Bagi yang mat far'i yang bertemu dengan hamzah itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada mutasil, munfasil, dan badal. Sedangkan untuk kategori mat far'i yang bertemu dengan sukun itu ada dua macam, yaitu arid dan asli. Teman-teman tentunya masih ingat bukan? Dalam kategori pembagian mat far'i itu ada dua, yaitu kategori bertemu dengan hamzah dan kategori bertemu dengan sukun. Nah, yang akan kita bahas saat ini kategori bertemu dengan hamzah, yaitu ada tiga, ada mutasil, munfasil, dan badal. Untuk yang pertama yaitu mutasil. Mutasil sendiri yaitu jika ada mat bertemu langsung dengan hamzah dalam satu kata. Mat ini dinamakan dengan mat wajib mutasil. Disebut mat wajib karena para ulama sepakat membaca panjang lebih dari 2 harokat, namun berbeda-beda ukurannya. Disebut mutasil yang artinya bersambung karena mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya al-malaikatu su'u sya'a yuro'una waji'a. Nah, dari contoh tersebut dibaca 4 hingga 5 harokat, baik ketika wasol maupun wakof. Namun yang lebih diutamakan 4 harokat. Nah, boleh juga dibaca sampai 6 harokat jika terdapat mat wajib mutasil di ujung kata dan dibaca wakof. Contohnya kunafa'a dan as-sama'i. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada munfasil. Munfasil sendiri artinya adalah mat dan hamzah terpisah atau mat bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, yang termasuk dari kategori mat munfasil ini adalah mat jaiz munfasil dan mat silah tawilah. Yang pertama yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat bertemu hamzah pada 2 kata. Disebut mat jaiz karena tidak semua ulama ahli qiraat sepakat untuk memanjangkan mat ini lebih dari 2 harokat. Munfasil sendiri artinya terpisah, yakni antara mat dengan hamzah terdapat pada kata yang berbeda. Panjang bacaannya yaitu 4 hingga 5 harokat. Contohnya yaitu kalla ida inni akhafu tubu ilallah. Dan yang selanjutnya yaitu ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah sendiri atau mat silah kubro adalah hak dhamir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Ukuran panjang mat silah kubro atau mat silah tawilah ini sama derajatnya atau sama dengan mat jaiz munfasil, yaitu 4 hingga 5 harokat dan yang diutamakan yaitu 4 harokat. Contohnya yaitu malahu ahladah indahu illa. Nah, macam mat dari kategori pembagian mat far'i yang bertemu dengan hamzah yang terakhir yaitu badal. Maksud dari badal di sini yaitu karena huruf matnya pengganti dari hamzah atau hamzah bergantian posisi dengan mat. Mat badal adalah apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Ada 2 sebab mengapa mat ini dinamakan mat badal. Nah, sebab yang pertama yaitu apabila huruf mat merupakan pengganti dari hamzah seperti pada kata amanu, utu, dan imana. Huruf mat pada contoh di atas merupakan pengganti dari hamzah karena asal dari ketiga contoh di atas adalah imana,
utu, dan amanu dengan penulisan ada hamzah berharokat bertemu dengan hamzah sukun. Karena dalam kaidah ibdal, apabila ada dua hamzah beriringan di mana yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua itu digantikan dengan huruf alif, ya sukun, atau waw sukun, tergantung harokat pada hamzah yang pertama. Untuk sebab yang kedua yaitu karena posisi mat menggantikan posisi hamzah. Salah satu sebab mat far'i adalah bila terdapat hamzah setelah huruf mat. Namun dalam mat badal posisi keduanya bergantian atau bertukar posisi. Huruf mat pada kasus yang kedua ini bukanlah merupakan pengganti dari hamzah, melainkan memang huruf asli. Contohnya yaitu al-akhiratu, yurauna, dan muttaqiina. Panjang mat badal dalam riwayat Imam Hafs adalah 2 harokat atau 1 alif. Pembagian mat far'i yang kedua yaitu kategori mat bertemu dengan sukun. Yang pertama yaitu sukun arid, merupakan sukun dikarenakan wakof. Asalnya bukan karena huruf mati, tapi karena diwakofkan, maka huruf terakhirnya disukunkan. Nah, dalam sukun arid ini ada 2 macam, yaitu mat arid li sukun dan mat lin atau mat lain. Oke, macam dari sukun arid yang pertama yaitu ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun sendiri adalah mat yang setelahnya terdapat huruf sukun karena wakof. Panjang bacaannya yaitu bisa 2, 4, dan 6 harokat. Contoh dari mat arid li sukun sendiri yaitu ada nasta'in, yuqinun, awim, dan qadir. Diutamakan panjang bacaannya yaitu 6 harokat apabila huruf yang disukunkan adalah hamzah, dan tentunya terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil. Contohnya sama dan hunafa. Macam yang kedua dari sukun arid yaitu ada mat lain atau mat lin. Mat lain adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakofkan. Huruf lain atau lin adalah waw sukun, ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh dari mat lain sendiri adalah khauf, dha'iqatul maut, hadal bait, dan huwa khair. Cara membaca mat lain sendiri ini adalah dengan memanjangkan vokal U atau I dengan ukuran bacaan 2, 4, atau 6 harokat. Macam yang kedua dari kategori mat bertemu dengan sukun yaitu ada sukun asli. Sukun asli ini adalah apabila ada mat bertemu dengan sukun asli atau bukan arid dihukumi dengan mat lazim. Mat lazim ini terbagi menjadi 2 yaitu mat lazim harfi dan mat lazim kilmi. Untuk mat lazim harfi sendiri dibagi menjadi 2 lagi yaitu mat lazim harfi mukhaffaf dan mat lazim harfi musyabba. Kemudian sedangkan mat lazim kilmi yaitu dibagi menjadi 2, ada mat lazim kilmi mukhaffaf dan mat lazim kilmi mutsaqal. Macam dari mat lazim harfi yang pertama yaitu ada mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf sendiri adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Hurufnya ada 8 yaitu dikumpulkan pada naqasa asalukum. Panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Contohnya yaitu nun, qaf, shad, dan lain sebagainya. Macam dari mat lazim harfi yang kedua yaitu ada mat lazim harfi musyabba. Adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat dan diidghamkan. Panjang bacaannya sendiri yaitu 6 harokat. Contohnya po, sin, mim, dan alif, lam, mim. Nah, dari contoh tersebut itu bukan dibaca alama atau tosama, melainkan dieja satu persatu, yaitu alif, lam, mim, dan po, sin, mim. Nah, huruf-huruf pada fawatihus suwar itu dibagi menjadi 3, apa saja? Nah, yang pertama yaitu dibaca pendek yaitu alif, yang kedua dibaca 2 harokat yaitu pada 5 huruf yang dikumpulkan pada hayya toharo dan dihukumi mat asli. Kemudian dibaca 6 harokat seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai mat lazim kilmi yaitu dibagi menjadi 2, mat lazim mukhaffaf dan mat lazim mutsaqal. Untuk mat lazim mukhaffaf sendiri yaitu apabila ada mat bertemu dengan huruf yang sukun, panjang bacaannya 6 harokat. Kemudian di dalam Al-Quran ini hanya terdapat di surat Yunus ayat 51 dan 91 yaitu kata al-ana
wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lalu kemudian pada surat Yunus ayat 91 yaitu al-ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kemudian yang kedua yaitu ada mad lazim kilmi mutsaqal, yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Panjang bacaannya 6 harokat, contohnya yaitu waladdallin, kemudian min dabbatin dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai mad far'i, mulai dari pengertiannya, pembagiannya, serta contohnya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.